Loh, kok bisa sih dua orang tersebut malah saling marah? Kok bisa sih dua orang tersebut malah menjadi marah? Nah, mereka itu tidak menunjukkan suatu hal, yaitu musyawarah. Jadi, gini, musyawarah itu sendiri merupakan suatu konsep yang dimana dua lebih orang berkumpul untuk membahas suatu keperluan supaya dua-duanya bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan semuanya dan menguntungkan semuanya. Terus kenapa sih orang tersebut malah berantem? Karena mereka nggak menggunakan konsep musyawarah. Dan musyawarah sendiri sudah ada sejak pada tahun sebelum kemerdekaan, ketika Soekarno mau diculik dan ketika waktu pengesahan undang-undang BPUPKI, PPKI, dan lain-lainnya. Maka dari itu sekarang kita bisa merdeka gara-gara musyawarah ini. Lalu, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam musyawarah? Bagaimana caranya sih musyawarah? Pertama-tama, musyawarah itu ada 6 prinsip, yaitu pertama, kejujuran atau keterbukaan, di mana seorang itu harus memiliki sifat jujur dan terbuka, dan juga ada yang namanya tanggung jawab. Ya, setiap orang pasti dong memiliki tanggung jawab masing-masing atas seluruh keputusan yang telah diambil. Begitu. Yang akhirnya tanggung jawab juga tanggung jawab itu termasuk salah satu hal yang penting dalam musyawarah. Ketiga, prinsip ketiga yaitu kebersamaan. Nah, kebersamaan sendiri yaitu di mana musyawarah ini dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Keempat, yaitu keadilan, di mana pasti setiap orang itu memiliki haknya masing-masing dalam mengutarakan pendapatnya dalam bermusyawarah. Jadi tidak ada yang dalam musyawarah itu tidak diadilkan dalam mengeluarkan suatu pendapat. Yang kelima yaitu menghargai perbedaan. Setiap orang ini pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda dan juga memiliki hal-hal yang berbeda. Maka dari itu dalam musyawarah kita harus menghargai setiap pendapat orang lain. Begitu. Nah, yang terakhir ini yang paling harus ditekankan yaitu kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri maupun kelompok. Dalam musyawarah kita sendiri diajarkan bahwa kita tuh harus mementingkan kepentingan kita semua, bukan satu orang, dua orang, tiga orang maupun kelompok. Seluruh manusia, seluruh masyarakat maupun seluruh rakyat itu harus mementingkan kepentingan bersama. Kita jangan dahulukan kepentingan kita yang pribadi, karena itulah cara kita untuk menjadi rakyat Indonesia yang baik atau good citizen. Maka dari itu, saya berharap semoga tahun 2045 kita bisa mencapai generasi emas yang kita inginkan. Saya, Muhammad Ali Zikri, pamit undur diri. Dan inilah caranya menjadi good citizen with deliberation. Thank you for watching.